Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi teman-teman semuanya. Di siang hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu kembali, bermujahadah kembali dalam podcast Aswaja Center Universitas Islam Lamongan. Tentunya bersama saya kembali Eka Fatmala. Nah, siang hari kali ini saya ditemani dengan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Siapa beliau? Ya, beliau adalah Bapak Dr. M. Asrori, SPDI, MPD. Beliau merupakan Direktur Ponpesma Universitas Islam Lamongan. Sesuai dengan tema kita hari ini, yakni tentang Ponpesma Unisla menjaga tradisi Aswaja An-Nahdliyah. Untuk mengawali langsung saja biar tidak lama-lama, mari kita sapa terlebih dahulu. Beliau telah hadir di sebelah saya, Bapak Dr. M. Asrori, SPDI, MPD. Selamat siang Bapak Asrori. Selamat siang Mbak Eka. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah, walaupun agak flu, tapi bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah sekali. Nah, beliau ini merupakan Direktur Ponpesma Universitas Islam Lamongan. Terkait dengan tema kita hari ini Bapak, mengenai Ponpesma Unisla menjaga tradisi Aswaja An-Nahdliyah. Tentunya saya rasa di kampus Universitas Islam Lamongan ini mengenai kampus hijau tidak ada kurang-kurangnya, tidak ada bosan-bosannya kita mengupas tentang Aswaja An-Nahdliyah. Nah, untuk Ponpesma sendiri, kenapa sih Pak pembelajaran atau kurikulum Ponpesma itu penting ada di Universitas Islam Lamongan kira-kira? Sebelum itu saya ingin mengawali bahwa Ponpesma Unisla itu di Unisla adalah sebuah kurikulum salaf wajib. Di SK rektornya bunyinya begitu. Jadi di Unisla orang mahasiswa selain harus khatam, harus lulus mata kuliah di depan di kampusnya, maka dia juga harus melalui pendidikan yang namanya pondok pesantren. Ini untuk mengukuhkan cita-cita dan visi misi dari Unisla sendiri untuk mengekalkan, menyebarkan dan mengamalkan faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Lah, di Ponpesma itu kita mempunyai tricita yang sering kita gaungkan itu. Tricita itu apa? Tricita itu kita menginginkan mahasiswa itu sahih dalam akidah, mempunyai akidah yang sahih dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, punya dalam amaliyahnya juga sahih. Jadi semua amaliyahnya itu berdasarkan keilmuan, karena kita tahu sendiri kalau orang beramal tanpa ilmu itu juga tidak ada gunanya. Nah, yang kedua adalah dia soleh dalam amaliyah sehari-harinya. Jadi dia punya kepekaan kepada sesama, dia punya kesolehan sosial, dia punya kesolehan ritual. Ini yang kita gabungkan dalam Ponpesma. Yang ketiga adalah fasih dalam membaca Al-Quran, karena apapun itu kita ngomong akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah berbuih-buih pun, kalau ternyata kita mendapati bahwa anak-anak tidak bisa membaca Al-Quran itu juga paradok juga. Gitu. Makanya ada fasih membaca Al-Quran. Begitu Mbak, kira-kira bahwa gambarannya Ponpesma Unisla itu adalah bukan hanya komplementer, tapi bagian penting dari cita-cita Unisla untuk membangun masyarakat, membangun budaya akademik yang berlandaskan pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Gitu. Ya. Nah, ini dengan banyaknya kajian Islam kontemporer di kurikulum Universitas Islam itu sendiri, kenapa di Ponpesma Unisla itu mempertahankan kitab-kitab klasik haluan Aswaja, Pak? Iya, karena begini. Di Ponpesma kita sempat berdiskusi panjang bahwa kajian-kajian kontemporer itu penting, bukan tidak penting, tapi sangat penting. Tapi ada juga yang penting dalam keilmuan akidah, dalam keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah itu adalah persoalan isnad, persoalan sanad. Bahwa keilmuan Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak berdiri sendiri, ada dengan rasionalisasi belaka, tapi juga berdasarkan pada sanad-sanad yang jelas. Kita menginduk pada kitab-kitab yang sudah muktabar. Jadi
misalnya dalam fikih kita tidak mungkin tidak mengikuti madhab, maka kemudian kita mengokohkan itu dengan belajar kitab-kitab yang sesuai dengan madhab yang kita anut. Begitu juga dalam akidah, kita juga belajar tentang kitabnya Said Muhammad Alawi itu Jalalaul Afham, semuanya agar pemahaman kita tentang agama ini bukan melulu dengan logika, tapi dengan sanad yang jelas, karena itu adalah salah satu ciri penting dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Iya Pak, begitu seperti itu. Nah, untuk seperti yang dikatakan dengan Pak Asrori tadi mengenai bahwa Ponpesma Universitas Islam ini sendiri mempunyai tricita, antara lain yaitu tadi sahih dalam akidah, sahih dalam amaliyah, dan juga fasih dalam membaca Al-Quran. Nah, bagaimana target tricita ini bisa diterapkan pada mahasiswa yang kita lihat bermacam-macam background atau bermacam-macam latar belakangnya, Pak? Iya, jadi kita punya beberapa treatment untuk juga approach kita, pendekatan kita kepada masing-masing orang, masing-masing karakter juga kita bedakan. Misalnya sebelum masuk Ponpesma itu kita adakan placement test untuk anak dengan kemampuan yang misalnya dari pesantren yang sudah 10 tahun, bahkan ada yang sudah hafal Al-Quran, ada yang sudah hafal 15 juz dan lain sebagainya. Tentu harus kita sendirikan dengan orang yang memang sejak awal tidak, teman-teman mahasiswa yang memang konsentrasinya bukan pada bidang agama. Sehingga mereka ini ya kita kelaskan tersendiri agar pembahasannya juga disesuaikan dengan kemampuan. Karena kalau tidak begitu juga tidak maksimal. Makanya kita ada kelas A, kelas B, kelas C. Dalam pengajian Al-Quran juga ada yang masih misalnya harus dikenalkan dengan makharijul huruf yang baik, dengan tajwid yang baik, dengan kaidah-kaidah gharib. Bagian-bagian itu kemudian kita rangkum sedemikian rupa sehingga ada yang malah menjadi mahasiswa, santri, tapi menjadi pendamping karena sudah hafal Al-Quran misalnya lah, karena sudah paham makharijul huruf. Makanya kita manfaatkan seperti itu, kita manfaatkan pembelajaran sejawat, bahwa mereka belajar bukan hanya dari kita, bukan hanya dari ustadznya, tapi juga belajar dari teman-temannya sendiri. Jadi itu yang kita gunakan untuk melihat situasi di mana di Unisla ini memang variasi mahasiswanya sangat luar biasa gitu. Berarti dengan beragam banyaknya background mahasiswa ini juga dibagi menjadi kelas-kelas ya Pak? Tadi melalui placement test yang pertama, kemudian ada kelas-kelas sampai ke teman sejawat tadi dengan pembelajaran sejawat. Jadi memang kelas-kelasnya berbeda melihat kemampuan ketika masuk. Ya, ini untuk memaksimalkan saja. Misalnya anak yang sudah biasa, mahasiswa yang sudah biasa ngaji, sudah biasa maknani dengan kitab kuning, mereka di pondok sudah sekian puluh tahun, kan tidak mungkin kemudian kita maknani dengan bahasa Indonesia misalnya, betul, mereka malah tanggung juga. Tapi ketika anak yang tidak pernah tahu kitab kuning, tidak pernah ngaji kitab kuning, kita maknani Jawa dengan utawi iki-iku, mereka juga nggak bisa ngikuti dan mereka nggak bisa paham. Akhirnya yang untuk yang tidak pernah mondok, kita maknani dengan bahasa Indonesia, cukup dengan kita kuatkan pemahamannya, tidak usah terlalu detail terus ada mubtada, khobar dan lain sebagainya, itu sudah tidak kita pakai itu. Tapi kalau yang untuk yang memang kelasnya lebih tinggi, maka kemudian kita pakai maknani yang khas pesantren. Jadi memang kita beda-bedakan, kita kelaskan berdasarkan kemampuan gitu. Ini merupakan cara terbaik ya Pak? Ya selama ini masih itu yang terbaik. Kita akan pikirkan juga cara yang lebih efektif. Kita juga masih terus kita masih terus mencoba menggali kira-kira apa yang lebih efektif. Misalnya saja kita punya jadwal terbaru, setiap hari Ahad pagi itu ada namanya muhadharah, atau kita minta mereka untuk melatih mereka public speaking. Ada yang khutbah bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Semua itu kan kita ingin agar walaupun mereka belajar sedikit, minimal mereka bisa menyampaikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Ada skill di luar, ada skill yang bisa peroleh mereka di Ponpesma begitu. Iya Bapak. Nah terkait dengan program-program di Ponpesma ini Pak, tadi bisa dikatakan bahwasanya tentang muhadharah, ada pelatihan public speaking. Selain itu
apa ada lagi program-program di Ponpesma yang menunjang nilai-nilai Aswaja An-Hadiyah di kampus ini? Iya, jadi kita ini kan sebenarnya kita di Ponpesma itu punya pemikiran sederhana begini. Teman-teman mahasiswa itu kan dibiayai orang tua sekian puluh tahun sampai dewasa itu. Untuk membalas itu kita hanya sebenarnya bisa membalas dengan doa. Maka kemudian kita membiasakan mereka bangun di sepertiga malam dengan sholat tahajud. Kita kerahkan mereka untuk sholat tahajud. Kemudian kita biasakan, walaupun itu kadang-kadang bagi mahasiswa kelihatan tidak normal. Kenapa kok kita dipaksa untuk tahajud? Tapi kita menginginkan mereka punya kesadaran bahwa selain rasionalitas mereka yang harus dipupuk, secara spiritual, secara rohaniyah mereka butuh sesuatu yang harus diisi. Lah, kita biasakan itu dengan sholat tahajud. Ada juga misalnya kita membiasakan tahlil setiap malam Jumat. Kita membiasakan Maulidud Tiba setiap malam Jumat. Kadang kita ganti dengan Maulid Simtud Duror, atau setiap Selasa kita baca burda. Dan setiap habis sholat Maghrib kita baca Rotibul Haddad, kita baca aurat, termasuk setelah sholat subuh kita baca Rotibul Atos, termasuk kita ziarah kubur. Semuanya itu untuk mengamalkan, melestarikan dan mengokohkan serta mengekalkan paham Ahlussunnah wal Jamaah di diri para mahasiswa Unisla itu sendiri. Sesuai sekali dengan tema kita pada hari ini tentang menjaga tradisi ya Pak. Itu tadi, menjaga kemudian melestarikan dan juga melaksanakan seperti kegiatan-kegiatan rutin tadi. Nah ini Pak, mungkin ada cerita sedikit tentang mahasantri di Ponpesma mengenai adanya mahasantri yang kira-kira bisa dibilang ketika menuntut ilmu itu ada sesuatu hal yang mengena atau sesuatu hal yang bisa memotivasi untuk teman-teman podcast pada siang hari ini Bapak. Saya di beberapa angkatan yang lalu menemukan bahwa sebenarnya masuk Ponpesma atau mondok atau menuntut ilmu itu bukan bergantung pada awal dia masuk kemampuannya, tapi bagaimana spirit yang dia bangun ketika dia ada di lingkungan pendidikan itu sendiri. Saya menemukan misalnya di Ponpesma itu anak yang ketika masuk di Ponpesma itu placement testnya dia kelas C, sudah begitu jilid 2 ngajinya. Tapi ketika lulus dari Ponpesma yang cuman sekian program itu dia bisa hatam sampai jilid 7, paham makhorijul huruf, hafal gharib dan lain sebagainya, hafal juz 30, hafal surat Waqiah, hafal surat Al-Mulk. Ini saya meyakini bahwa kemudian ini memang bergantung pada keseriusan masing-masing, bagaimana dia menjalani proses. Ada juga teman kita yang mu'alaf beberapa tahun yang lalu, barusan saja sekitar beberapa tahun yang lalu beliau mengatakan begitu. Tapi ketika lulus Ponpesma juga dengan predikat santri teladan, hafal juz 30, hafal surat Waqiah. Ini yang menjadikan saya meyakini bahwa Ponpesma itu bukan persoalan inputnya saja yang penting, tapi proses di dalamnya yang harus dijalani secara serius bersama. Secara serius bersama itu ya kami di direksi, para asatid, pengelola ini juga serius, tapi mahasiswa juga harus serius. Kalau semuanya serius, kita sudah melihat keseriusan bapak-bapak kita di rektorat, terutama Pak Rektor, terutama Bapak Wakil Rektor 1 yang selalu dorong saya untuk Ponpesma ini diperkuat. Nah, kita sudah melihat keseriusan bapak-bapak itu, maka kita juga harus serius. Lah kemudian teman-teman mahasiswa serius. Dari keseriusan beberapa pihak ini, saya yakin bahwa usaha untuk mengekalkan, mengokohkan, mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah di Unisla ini bukan hal yang mustahil. Ya betul Bapak. Jadi berusaha untuk bersama-sama dari asatid, kemudian mahasiswanya juga, dari rektor, dari pihak kampus juga seperti itu. Iya, betul. Untuk pertanyaan ini, kira-kira tantangan dan harapan apa dari Bapak Asrori dengan adanya Ponpesma ini kan hanya beberapa bulan ya Pak, bisa dibilang 3 bulan ya Pak? 100 hari lah, ya, 4 bisa bulan dibilang, kurang gitu. Bisa dibilang 100 hari atau 4 bulan kurang ini. Sedangkan dengan masa belajar yang sedemikian singkat, apa harapan dan tantangan Bapak sebagai Direktur Ponpesma Unisla untuk mahasantri atau untuk mahasiswa Universitas Islam Lamongan? Iya, pertama tentu waktu Mbak. Jadi
tantangan kita di Ponpesma itu tentu waktu. Waktu yang cuman sekian bulan itu tentu tidak bukan hal yang ideal gitu ya. Kalau misalnya bisa 1 semester 6 bulan mungkin lebih ideal, tapi kita tahu bahwa sarana prasarana kita tidak memungkinkan gitu ya. Tapi kalau di soal kebijakan kita sudah selesai. Dukungan dari Pak Rektor, dari Bapak Ibu Wakil Rektor itu sudah luar biasa, dari Bapak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi itu sudah luar biasa. Yang tantangan kita sebenarnya adalah waktu. Sarana prasarana saya rasa juga sudah cukup, sudah mulai diperbaiki. Yang lain mungkin justru variasi mahasiswa itu, keseriusan mahasiswa itu yang menjadi tantangan kita sendiri. Mereka sudah merasa dewasa, ya merasa dewasanya ya seperti itu, merasa dewasa tapi tidak mau diatur, itu maksud saya di situ. Itu tantangannya ya di situ, itu di waktu dan keseriusan teman-teman itu. Tapi saya rasa ini kalau sudah menjadi habit, teman-teman sudah memahami bahwa ini kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan Unisla, bukan hanya kepentingan Bapak Ibu Rektor, Wakil Rektor itu, bukan hanya kepentingan saya, tapi kepentingan mahasiswa juga. Saya rasa ini di kemudian hari juga akan terpecahkan. Saya berharap demikian sih. Menjadi mindset mahasiswa sebagai kebutuhan. Iya. Nah, untuk pesan bagi santri atau mahasantri dalam masa sekarang, dalam di Ponpesma ini Pak, atau alumni Ponpesma dari Pak Asrori seperti apa? Mungkin ada pesan. Saya hanya menginginkan begini, bahwa pendidikan Ponpesma itu terlalu pendek untuk kita jadikan ukuran keberhasilan. Makanya saya menginginkan bahwa teman-teman alumni Ponpesma itu istiqomah. Apa yang sudah dijalankan di Ponpesma kalau bisa ya menjadi kebiasaan yang dijalankan di rumah, sehingga misi kita untuk mengekalkan, mengokohkan dan mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah itu memang benar terlaksana. Jadi itu untuk yang alumni, yang untuk santri saya mengingatkan bahwa memang waktu 100 hari itu bukan waktu yang panjang. Kalau tidak kita seriusi maka sudah banyak yang akan tertinggal dan saya rasa juga kita akan sesali di kemudian hari karena cuman 100 hari itu yang momen yang luar biasa, dan itu biasanya disesali ketika mau wisuda gitu. Jadi kalau sudah selesai mereka malah misalnya yang sering mau pulang dan lain sebagainya, kalau sudah wisuda, sudah selesai itu malah nggak mau pulang. Ini yang kadang-kadang menjadi ironi saya, mungkin gitu. Jadi ada momen-momen yang mengena yang bisa kita lewatkan gitu ya Pak ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Mungkin dari Pak Asrori ada quotes atau motivasi tadi mengenai pesan, sekarang mengenai quotes atau motivasi kata-kata untuk mahasantri. Ini Pak, monggo. Iya, bahwa saya kalau kata-kata mutiara itu agak tidak bisa ya. Saya mengingatkan bahwa keberhasilan itu tidak didasarkan pada keturunan, tapi pada kesungguhan. Jadi keberhasilan hanya milik mereka yang sungguh-sungguh, bukan milik golongan tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Asrori atas ilmu dan waktunya. Terima kasih banyak. Semoga Pak Asrori diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kebaikan. Amin. Baik teman-teman Aswaja Center Universitas Islam Lamongan, demikian podcast hari ini. Tetap stay tune di Aswaja Podcast Center Universitas Islam Lamongan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.